Oke. Oke, Bapak Ibu kita mulai ya. Ya, silakan Bu Erna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita masih bisa bertemu di room meeting kita ini dalam rangka meningkatkan keilmuan kita dalam berbenah, mungkin berbenah, dan beberapa sekolah juga melanjutkan program dari Merdeka Belajar. Mudah-mudahan dengan program ini, dengan kegiatan ini, menambah ilmu dan tak lupa pula menambah silaturahim kita sesama guru pendidikan agama Islam. Selanjutnya, selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami muliakan narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Mulyadi Wilis, SAG MPD. Yang kami hormati Ibu Ketua KKG Provinsi Riau, Ibu Dr. Anda Noryani Syarif. Kemudian yang berbahagia rekan-rekan guru PAI, rekan-rekan guru PAI hebat. Ya, mungkin ini diwakili oleh masing-masing kota dan kabupaten, serta kita melangkah ke pulau yang lain juga, ada Pulau Jawa. Ya, ini merupakan suatu gebrakan yang bagus sekali dari pengurus KKG Provinsi Riau. Dan ini merupakan ajang silaturahim kita sesama guru PAI. Baik Bapak Ibu sekalian, sungguh indah alamnya desa, gunung dan sawah terbentang indah. Para hadirin sahabat semua, mari kita mulai acara dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan kembung dimakan ular, Tuhan dimakan toman. Ya, malam ini kita makan ikan aja ya Bapak Ibu ya. Ayo dukung Merdeka Belajar untuk pendidikan yang berkemajuan. Asik. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, Bapak Mulyadi Wilis ini merupakan guru pendidikan agama Islam di SDS Cendana Mandau, dan saya host adalah guru SDS Cendana Rumbai. Jadi kami satu yayasan, tapi daerah satu payung kami. Jadi kolaborasi Cendana Mandau dan Cendana Rumbai. Kalau kita bacakan CV dari Pak Mul ini, nggak cukup waktu kita untuk membacakan CV beliau karena banyak sekali pengalaman, webinar, kegiatan yang telah beliau ikuti, dan alhamdulillah ilmunya sangat banyak. Dan tidak salah kita memilih pemateri, yakni Pak Mul yang akan menyampaikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang waktu lagi karena waktu sudah menunjukkan di jam saya 19.53. Kita persilahkan kepada Pak Mulyadi Wilis. Bu Erna, ya? sedikit kata sambutan Ibu. Oh ya, maaf. Ya, sebelum materi dari Pak Mul, kita minta pengarahan dari Kanda kita,
Ketua KKG PAI Provinsi Riau, Ibu Dr. Anda Hajan Nuryani Sarif. Kepada Ibu kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Erna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji beserta syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salah satunya adalah meredoi dan memberkahi mudah-mudahan kegiatan Diklat Nasional yang dilaksanakan oleh KKG PAI Provinsi Riau, yang ini adalah hari kedua, malam kedua, dan insya Allah akan kita lanjutkan untuk malam besok yang terakhir. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepadanya kelak kita akan termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita yang tidak asing lagi ya. Tadi malam juga kita sudah memperkenalkan beliau pada malam hari pertama sebagai host, maka sekarang sebagai narasumber Bapak Mulyadi Willis, dan tadi juga sudah diperkenalkan oleh MC kita Bu Erna. Mereka satu payung. Nah, kalau satu payung berarti Bu Anis juga satu payung kemarin dengan Pak Imam ya. Ternyata kita bersaudara. Yang sama, yang terhormat semua pengurus KKG PAI Provinsi Riau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, diantaranya ada Pak Ismail tadi ya, Bu Rita, Bu Nurpida, Pak Wiwin yang saya juga belum kelihatan, mudah-mudahan nanti bisa bergabung di tengah-tengah kegiatan kita ya. Terima kasih atas kerjasamanya, semangatnya demi terlaksananya kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Kemudian yang tak kalah penting adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peserta Diklat Nasional yang dilaksanakan oleh KKG PAI Provinsi Riau yang telah mengikuti selama 2 malam. Jadi Bapak Ibu, syaratnya untuk mendapatkan sertifikat 32 jam, kalaupun Bapak Ibu tidak bisa full mengikuti kegiatan ini selama 3 malam berturut-turut, minimal Bapak Ibu ikut 2 malam. Mohon maaf sekali jika nanti Bapak Ibu hanya mengikuti 1 malam saja. Mohon maaf, kami tidak akan mengeluarkan sertifikat Bapak Ibu dengan jumlah jam 32 JP. Ya Bapak Ibu ya, supaya nanti kita sama-sama enak gitu. Saya ikut Bu 1 kali, kalau 1 kali tidak terhitung untuk mendapatkan sertifikat 32 jam. Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan kegiatan di akhir tahun ajaran 2022-2023. Kita ingin memberikan penyegaran kepada Bapak Ibu, kita memberikan bekal kepada Bapak Ibu bagaimana nanti Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di awal tahun pelajaran 2023-2024 yang sudah berhadapan langsung dengan kurikulum Merdeka. Untuk tahun ini sepertinya tidak ada lagi sekolah yang tidak melaksanakan kurikulum Merdeka tersebut. Paling tidak kelas 1 dengan kelas 4 sudah melaksanakan. Maka tahun ini juga sudah ada di Provinsi Riau yang mengikuti atau melaksanakan kurikulum Merdeka itu sudah seluruhnya. Artinya dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu sudah ada. Di antaranya adalah Kabupaten Inhil, Kabupaten Siak ya, kemudian Dumai gitu. Ada beberapa kabupaten kota yang sudah mengikuti kurikulum Merdeka ini yang sampai tuntas. Nah, ini Bapak Ibu, jika nanti di tengah jalan di tahun pembelajaran 2023-2024 kita mengalami rintangan atau kesulitan dalam memahami kurikulum Merdeka, kita sudah banyak tempat belajar, kita sudah punya banyak tempat bertanya. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah memberikan platform mereka belajar atau PMM itu sudah lengkap sekali Bapak Ibu, tapi monggo kalau Bapak Ibu tidak mampu untuk mengambil intisari atau pembelajaran melalui PMM, maka tempat bertanya itu banyak. Dan mudah-mudahan doakan kalau bahwa tahun depan ya, tahun pelajaran yang akan datang, kegiatan KKG PAI Provinsi Riau lebih intens lagi
Ya, silakan nanti Bapak Ibu ikuti kegiatan kita, mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih banyak memberikan pencerahan dan apa ya, sesuatu yang baru buat Bapak Ibu sehingga pembelajaran PAI di sekolah itu lebih baik lagi. Mungkin itu, mari Bapak Ibu kita simak materi yang luar biasa ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang akan disampaikan oleh Pak Mulyadi. Silakan diikuti. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada Ibu Nuryanis yang telah memberikan pengarahannya. Ya, kita ketahui juga debut dari Ibu Nuryanis selaku pengurus, yakni Ketua KKG. Ini kita acungkan jempol kepada beliau dan jajarannya, itu sangat bagus sekali dan sangat banyak kegiatan yang bisa kita nikmati dan kita rasakan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai aja acara kita selanjutnya. Materi pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyadi Willis SAG MPD. Kepada Bapak kami silahkan. Oke, terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajmain. Selalu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan serta kita bisa hadir di room ini bertatap maya untuk meningkatkan silaturahmi kita sekaligus untuk meningkatkan kompetensi kita selaku guru pendidikan agama Islam. Salam dan salam tak lupa kita hadiahkan buat Rasulullah SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Dr. Anda Hajah Nuryanis selaku Ketua KKG PAI Provinsi Riau. Terusnya Bapak Ibu pengurus KKG PAI Provinsi Riau dan teristimewa buat Bapak Ibu KPI hebat Provinsi Riau ataupun yang tamu undangan kami dari luar Provinsi Riau yang hadir pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya di sini sebagai katakan saat ini oleh Ibu Moderator, Bu Erna atau kawan kami satu payung sama-sama Yayasan Pendidikan Cendana, yang saya di Duri, beliau Bu Erna di Rumbai. Jadi izinkan saya di sini saya mungkin belum pantas dikatakan sebagai narasumber. Saya baru hanya berbagi dengan Bapak Ibu tentang apa yang sudah saya ketahui dan mungkin di antara kita semua ada yang lebih dari saya, kita saling berbagi saja. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya kita buat kesepakatan atau buat komitmen kita bersama. Yang pertama, selama kegiatan berlangsung nanti atau materi kita berjalan, diharapkan nanti on kamera bagi yang tidak bermasalah dengan jaringan, kemudian off-kan mikrofonnya karena kita ketahui kalau ada dua suara yang berbunyi nanti dia akan storing atau akan mengganggu kelancaran kegiatan. Yang ketiga nanti silakan disimak dengan baik. Jika ada kita saling diskusi kita serahkan nanti di akhir materi bersama moderator kita Bu Erna. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Sudah nampak share screen saya Bapak Ibu? Belum. Proses Pak Mul. Proses Bu ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Oke. Baik, pada malam hari ini kita akan webinar KKG PAI Provinsi Riau dengan ambil tema pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana diketahui bahwasannya Mas Menteri kita sudah mencanangkan dengan kurikulum merdeka.
Nah, di sana kita akan melihat bagaimana bentuk pembelajaran di Keluar Merdeka. Salah satunya adalah pelajaran yang bersifat berdiferensiasi. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk pada materinya, saya sedikit memberikan kalimat pemantik dulu. Yang pertama, silakan Bapak Ibu buat di kolom chat. Apakah sekolah, yang nomor 1 dulu ya, apakah sekolah Bapak Ibu sudah mengimplementasikan Keluar Merdeka di tahun sebelumnya? Boleh Bapak Ibu tulis di kolom chat. Pertanyaan pertama, apakah sekolah Bapak Ibu sudah mengimplementasikan Keluar Merdeka? Sudah 1-4 sudah, alhamdulillah sudah. Oh, sudah semua ya? Oh, berarti 1 dan 4 sudah dilaksanakan. Ada yang belum? Bu Eka Lazuardi belum. Silakan Bapak Ibu yang lain. Belum. Bu Selawati juga belum. Pak Mahfud juga belum. Bu Remember juga belum. Bu Asfarani sudah. Oke. Berarti sekilas secara umum Bapak Ibu sekolahnya sudah melaksanakan kurikulum Merdeka pada tahap kelas 1 dan 4. Bahkan yang sekolah yang sudah melaksanakan di tahun sebelumnya atau tahun 2022 sudah mulai laksanakan, itu sudah melaksanakan kelas 1, 2, 4, dan 5. Maka pada tahun ini akan lengkap dengan seluruh tingkat kelas. Ada juga yang katakan sudah, tapi kami belum hanya kelas 4. Betul. Berarti karena di tahun kemarin 2022-2023 itu bagi yang memulai hanya 1 dan 4. Jadi yang pertama dapat gambaran bahwasannya sekolah Bapak Ibu secara umum itu sudah melaksanakan kelas 1 dan 4. Oke, saya masuk pada pertanyaan yang kedua tentang yang disampaikan tadi. Apakah asesmen diagnostik? Oke Bapak Ibu, di sini saya akan kirim Jambot. Silakan nanti dijawab melalui Jambot. Yang saya kirim linknya di grup, di kolom chat. Silakan nanti Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Kita buat nanti jawabannya pada Jambot tersebut. Saya kirim di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, sudah ada link Jambotnya. Pertanyaan kedua, apakah yang dimaksud dengan asesmen diagnostik? Silakan Bapak Ibu. Pasti proses install Pak Mul. Install dulu. Install dulu, iya, belum punya. Oke. Silakan, sudah ada yang menulis? Pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan asesmen diagnostik? Kirim lagi. Oke, silakan Bapak Ibu ditulis di Jambot apa yang dimaksud dengan asesmen diagnostik. Nggak bisa saya menulisnya Pak Mul? Kenapa Bu? Masalah di mana Bu? Saya itu nggak dia di kolom mau menulisnya itu. Dia minta akses dulu Pak Mul. Oh, sebentar. Berarti kan, sebentar saya ganti apanya. Yang lain bagaimana Pak Ibu? Emang nggak bisa? Nggak bisa Pak, harus download dulu. Bapak Ibu nggak pakai akun belajar ID atau segala macam?
Oke, kalau terkendala itu Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat saja, menghemat waktu. Sepintas apa itu asesmen diagnostik. Bapak Ibu kita bikin di kolom chat saja. Dari Bapak Nafis Afrika merupakan asesmen dilakukan di awal dan akhir pelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu memahami materi yang diajarkan. Oke, Pak Yopi, asesmen yang digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Bagus, Pak Ardiansa, asesmen dilakukan di awal dan di akhir pembelajaran. Bu Erna, merupakan asesmen dilakukan guru secara spesifik. Ada lagi Pak Ibu? Mbak Asfiarni, asesmen yang dilakukan di awal untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Bagus. Lanjut, Bu Eka, pemetaan kemampuan anak sebelum pembelajaran. Oke, berarti dari gambaran tadi dapat kita simpulkan sebagian besar Bapak Ibu sudah memahami tentang apa yang dimaksud dengan asesmen diagnostik. Kita akan lihat secara jelas apa itu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik. Nampak saya masih jelas sudah ada Pak. Oke, hanya tinggal. Asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Jadi ini yang dikatakan asesmen diagnostik, bahwasanya sebelum memulai pembelajaran, guru pendidikan agama Islam pada awal pembelajaran, boleh itu di awal pembelajaran secara umum atau setiap pembelajaran, tapi biasanya dilaksanakan pada awal pembelajaran, itu pelajaran Al-Quran, kemudian fikih dan segala macam, itu dilaksanakan asesmen dulu untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan dan kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran. Jadi dengan asesmen itu seorang guru bisa melihat kemampuan siswa, bisa melihat kelemahan siswa sehingga pembelajaran dilaksanakan sesuai asesmen itu. Karena kalau kita sudah melihat kemampuan siswa secara umum, maka bisa kita lihat perancangan pembelajaran seperti apa. Nah, dalam kurikulum Merdeka, asesmen ini sangat diperlukan karena bahagian daripada asesmen. Bahwasanya kita melihat kemampuan siswa, melihat kekuatan siswa, melihat kelemahannya sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Contoh satu kelas ada sekitar 25 orang. Kita adakan asesmen, contoh materinya yang sederhana saja, kelas 1 Al-Fatihah. Kita lihat anak Bapak, anak Ibu semuanya, ayo anak Bapak di sini siapa yang sudah bisa membaca surat Al-Fatihah? Nah, kita akan lihat nanti dari mereka yang menjawab, ada yang mungkin 10 sudah lancar, 5 bisa tapi belum lancar, 3 belum sama sekali. Itu asesmen awal Bapak Ibu. Jadi asesmen awal itu, diagnostik itu kita melihat kemampuan peserta didik untuk kita rancang pembelajaran berikutnya. Karena dengan melihat kemampuan itu kita bisa melihat nanti pembelajaran seperti apa. Jangan-jangan materi yang kita sampaikan itu, pembelajaran yang kita sampaikan itu, mereka sudah banyak yang paham. Jadi kemana arahnya kita bawa lagi, itu perencanaannya berdasarkan hasil asesmen tadi. Kemudian fungsi asesmen diagnostis adalah untuk mengidentifikasi tingkat kesulitan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Jika ditinjau dari sisi pendidik, asesmen ini berfungsi untuk membantu guru dalam mengembangkan rancangan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, jadi bagi kita sebagai guru yang akan melaksanakan pembelajaran, asesmen diagnostik ini sangat penting kita laksanakan melihat kemampuan kita. Nah, jika kalau kita tidak melaksanakan, kita akan ngambang, nggak jelas apa yang mau kita sampaikan. Karena mungkin di kurikulum 2013, sebenarnya kita sebagian sudah melaksanakan, cuman mungkin belum terprogram secara detail sebagaimana pada kurikulum Merdeka yang merupakan satu keharusan jika melaksanakan sebuah pembelajaran di asesmen dulu di awal yang namanya asesmen diagnostik. Nah,
Jika dilihat dari segi kita sebagai pendidik bisa membantu kita untuk merancang pembelajaran. Andai kata kita merancang pembelajaran itu, jika tidak asesmen dulu kita akan meraba-raba saja. Jadi kalau kita sudah punya asesmen di awal, kita jelas bagaimana kita melaksanakan pembelajaran pada berikutnya. Nah, berikutnya kita akan melihat apa manfaat dari asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik, namun juga bagi guru dan kepala sekolah. Adapun manfaat asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik akan mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dan kondisinya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan asesmen Bapak Ibu, kita akan melihat peserta didik itu akan melihat kondisinya, kompetensinya. Jika kompetensinya itu sudah bagus di suatu materi, berarti kita akan lebih mengembangkan di materi itu. Jika kompetensi anak kita masih kurang, bahkan dikatakan jauh dari apa yang buat dalam TP-nya, berarti kita akan melihat sejauh mana nanti bagaimana kita sesuaikan dengan materi berikutnya. Itulah enaknya di Club Merdeka, bahwasanya guru bisa membuat tujuan pelajaran sendiri, artinya diberikan kemerdekaan bagi kita melihat kondisi kita masing-masing, tidak harus sama antara sekolah A dengan sekolah B. Yang kedua, peserta didik bisa lebih aktif selama kegiatan berlangsung. Karena kita melihat bahwasannya kalau kita sudah melaksanakan asesmen tadi, kita bisa melihat bagaimana siswa itu akan lebih aktif. Siswa kita akan lebih pembelajarannya akan berlangsung secara baik. Karena kita akan melihat siswa itu dia sudah kita kelompokkan sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Nah, yang ketiga, pencapaian peserta didik bisa meningkat. Kenapa? Karena kita sudah melihat kemampuan mereka secara awal. Kalau kita sudah melihat kemampuan mereka secara awal, maka potensinya, prestasinya, tujuan pembelajaran kita akan lebih meningkat ketimbang kita belum mengetahui sama sekali. Kemudian yang keempat, guru akan lebih mudah membuat rancangan pembelajaran yang mengakomodir kompetensi dan kondisi peserta didiknya. Jadi kalau seandainya kita sudah laksanakan asesmen di awal, bisa kita mengakomodir secara pasti. Bisa kita melihat bahwasanya potensi mana yang perlu kita kembangkan, potensi mana yang perlu kita gali lebih dalam, dan potensi mana yang butuh pengayaan saja. Yang terakhir, guru bisa mendapatkan umpan balik dari peserta didik setiap pembelajaran. Jadi kalau seandainya kita pembelajaran tadi dilaksanakan secara baik, maka kita sudah jelas bagaimana potensi anak, jadi lancar perjalanan kita atau lancar pembelajaran di awal sampai akhir. Mungkin kita langsung diskusi saja sambil jalan. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang diskusi silakan di raise hand saja supaya nanti kita lebih interaktif. Jadi boleh lewat langsung raise hand saja atau langsung komentar di kolom chat juga boleh Bapak Ibu. Izin Bu Erna ya. Oke, itu tentang asesmen diagnostik. Berikut Bapak Ibu saya minta pertanyaan yang ketiga. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Silakan Bapak Ibu bikin lagi di kolom chat. Mungkin yang sudah melaksanakan. Oke, Pak Yopi ada yang mau disampaikan, silakan. Ya ini Pak Mul, mohon maaf untuk asesmen diagnostik itu karena tadi digunakan sebagai salah satu landasan untuk merancang pembelajaran. Apakah asesmen itu dilakukan setiap kali mau melaksanakan pembelajaran, artinya itu di dalam kelas, atau itu dilakukan di awal tahun pelajaran untuk rencana pembelajaran selama 1 tahun di kelas tertentu begitu Pak. Jadi apakah memang kita maksudnya ketika saya masuk kelas
mau mengajar PAI, kemudian saya melakukan asesmen diagnostik untuk pembelajaran hari itu, ataukah asesmen itu sudah saya lakukan di awal semester sehingga hasilnya bisa saya gunakan mungkin selama 1 semester begitu. Itu Pak, terima kasih. Oke, makasih. Baik Pak Yopi, untuk asesmen diagnostik itu ada beberapa cara yang bisa dilaksanakan. Lebih sering dilaksanakan adalah ketika di awal pembelajaran sebagaimana katakan tadi. Kita di agama kan ada 5 elemen ya. Ada Al-Quran, ada fikih, ada akhlak, akidah, kemudian juga ada SPI. Nah, jadi ketika mulai pembelajaran setiap elemen ada baiknya dilaksanakan asesmen dulu, karena kita akan melihat sejauh mana anak kita menguasai pemahamannya pada materi yang akan kita ajarkan. Begitu Pak Yopi. Oh iya, terima kasih Pak Mon. Oke Bapak Ibu, tadi sudah saya berikan pertanyaan pemantik, sudah ada menjawab, saya bacakan dulu beberapa jawaban dari Bapak Ibu hebat semuanya. Di sini asesmen itu sudah tadi masuk pada ini ada pertanyaan juga. Pak Mul mau tanya, sama nggak asesmen diagnostik dengan post-test dan pre-test? Nah, Bapak Ibu, asesmen diagnostik adalah asesmen di awal pembelajaran melihat kompetensi dan kelemahan peserta didik. Sementara post-test biasanya kita laksanakan di akhir pembelajaran dan sekarang dikenal dengan nama istilah asesmen sumatif. Kalau di Merdeka namanya asesmen sumatif. Jadi itu tidak sama. Jadi antara asesmen diagnostik dengan itu berbeda. Kalau asesmen diagnostik itu di awal, post-test itu istilah di pelajaran kita sebelumnya. Kalau pada kurikulum Merdeka itu dikenal dengan asesmen sumatif atau di akhir pembelajaran, itu berupa kalau dulu istilahnya dengan ulangan harian atau mid semester atau semester, itu yang dinamakan post-test. Jadi tidak sama antara asesmen diagnostik dengan post-test. Post-test itu lebih mirip kepada asesmen sumatif. Dan pre-test itu biasanya adalah melihat ke secara umum, artinya kemampuan mereka juga. Cuman sekarang lebih diberatkan kepada kemampuan awal peserta didik. Oke, berikutnya kita tadi sudah ajukan pertanyaan, sudah ada yang menjawab tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini Cikgu Rita Samela sudah menjawab, pembelajaran yang berusaha memenuhi kebutuhan setiap murid. Oke, bagus. Lanjut, Bu Ani Fitriani Pulungan menjawab, pembelajaran yang dikelompokkan sesuai kemampuan siswa. Bagus. Kemudian Ibu Sri Agustiani, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran dengan memberikan beragam cara untuk memenuhi kebutuhan setiap murid. Oke, Bu Aspiarni, pembelajaran berdiferensi adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Bagus. Udah benar semua nih. Oke, Bapak Ibu, kita jelaskan sedikit, nanti kita saling diskusi saja tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini sudah pembelajaran berdiferensiasi merupakan satu cara guru untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik, karena pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing mereka, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengambilan belajar. Jadi Bapak Ibu, bahasa sederhananya, kalau sebenarnya yang Bapak Ibu sampaikan di kolom chat itu sudah benar semua. Bahwasanya kalau ada yang mengatakan pembelajaran berpusat pada siswa, bagus. Pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa, benar. Jadi itu yang dikatakan dengan pembelajaran berdiferensiasi, bahwasanya pembelajaran yang kita laksanakan itu melihat kebutuhan murid, melihat kemampuan murid, apa yang mereka sukai secara masing-masing. Bukan berarti kita melaksanakan memberikan mereka itu secara individu, tidak, tapi melihat kepentingan mereka masing-masing, melihat kemampuan mereka masing-masing, apa yang mereka bisa laksanakan dalam pembelajaran, apa kemampuannya dan apa kebutuhan siswa.
Jadi itu yang dikatakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pada materi pembelajaran agama itu ada beberapa materi yang bisa kita laksanakan untuk pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Oke Bapak Ibu, ini ada juga jawaban dari Bu Ratih Wulandari. Melakukan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Oke, bagus semuanya. Nah, kemudian dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami dan menyadari bahwa tidak hanya ada satu cara atau metode atau strategi yang dilakukan dalam mempelajari suatu bahan pembelajaran. Jadi ketika kita mempelajari agama Islam, tidak hanya satu metode. Kalau biasanya yang terlaksanakan di kurikulum Merdeka, di kurikulum sebelumnya, itu kita terfokus pada guru. Istilah orangnya adalah teacher center. Tapi sekarang pada kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi itu lebih kepada student center. Kita melihat kesiapan peserta didik, melihat kemampuan peserta didik, sehingga pembelajaran sangat menyenangkan. Bahkan mereka mungkin lebih senang belajar ketimbang hal lain karena mereka sesuai dengan kebutuhannya. Jadi itu yang dikatakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bahwasanya nanti ketika Bapak Ibu sudah menerapkan kurikulum Merdeka, ini sangat dianjurkan sekali, bahkan merupakan satu aturan dalam kurikulum Merdeka untuk pembelajaran berdiferensiasi. Jangan kita laksanakan Merdeka, tapi metode, kemudian cara pengajaran, kemudian hal lain masih seperti yang dulu. Atau katakan, aku masih seperti yang dulu. Nah, jadi mari Bapak Ibu, untuk kurikulum Merdeka ini, kita salah satu caranya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kita lanjut. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi ini, pembelajaran berdiferensiasi ada 3 aspek yang dibedakan oleh guru. Yang pertama dari segi konten, yang kedua dari segi proses, yang ketiga dari segi asesmen atau produk. Jadi ketika pembelajaran yang bersifat diferensiasi, jadi kita akan melihat guru akan bisa 3 aspek yang dibedakan oleh guru. Pertama dari segi konten, isi, materi, bagaimana materinya yang diferensiasikan. Proses, bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan yang bisa diferensiasikan. Produk, asesmen, itu nanti akan ada bagaimana bentuknya produk yang hasil dari asesmen tersebut. Kita akan lihat lanjut Bapak Ibu. Nah ini. Pola penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang belajar yang menyenangkan. Jadi pada pembelajaran berdiferensiasi, lingkungan belajar harus menyenangkan. Karena kita melihat tadi dari asesmen diagnostik, mereka atau siswa kita sudah kelompokkan mereka, kita sudah melihat mereka di asesmen awal, bagaimana mereka kemampuannya, kebutuhannya, dan gaya belajarnya, dan segala macamnya. Maka pelajaran itu menjadi lingkungan belajarnya harus menyenangkan. Jangan lingkungan belajar yang mereka merasa terpaksa di kelas, sehingga tidak dapat daripada inti pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. Kita Bapak Ibu, ketika pembelajaran agama itu, kita jelas pada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu sudah jelas didefinisikan oleh kita guru, sehingga ketika pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik dan diferensiasikan pembelajarannya. Sesuai dengan kebutuhan murid. Sesuai dengan keadaan murid, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh murid, sehingga mereka belajar itu betul-betul menyenangkan, isinya dapat secara konten. Yang ketiga, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Inilah inti dari pembelajaran kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ada bahasanya menghamba pada siswa, menghamba pada murid. Dalam kata menghamba ini bukan berarti hamba dalam arti kita dalam agama kita menyembah murid, tidak. Tapi bagaimana kita melihat siswa itu sebagai suatu hal yang perlu kita perhatikan secara penuh, maka dibahasakan dengan bahasa menghamba. Jadi pada asesmen diagnostik, pola penerapan pembelajarannya adalah berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif.
Bapak Ibu, dalam pembelajaran PAI khususnya manajemen kelas sangat dipentingkan dalam pembelajaran. Kenapa? Karena bagaimana kita mengatur kelas, bagaimana kita menguasai kelas, bagaimana pengelolaan kita terhadap kelas, itu sangat berpengaruh terhadap hasil dan proses. Apalagi dalam pembelajaran kurikulum merdeka yang merupakan pola penerapan berdiferensiasi itu, bagaimana kita bisa manajemen kelas yang efektif. Kemudian bagaimana kelas itu bisa kita atur sedemikian rupa sehingga siswa kita merasa nyaman, menyenangkan dalam kelas. Yang terakhir, penilaian yang berkelanjutan. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada penilaian berkelanjutan, tidak stuck saja, tidak berhenti pada satu titik. Ada kelanjutannya sehingga melihat kemampuan murid itu secara kontinu dan berkelanjutan tanpa terhenti pada satu titik. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang menyampaikan sesuatu hal. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Yopi, Saya silakan. Pak. Ya, lanjut Pak Baik, Yopi. terima kasih Pak. Sekolah saya itu walaupun ya mohon maaf, walaupun di Jawa dan letaknya di tengah, bukan di tengah kota, di kota, tetapi secara administratif tapi letaknya di pinggiran. Jadi kemarin kami itu menerapkan kurikulum merdeka itu hanya sebatas tuntutan, kan begitu Bapak ya. Jadi mohon maaf. Pembelajaran berdiferensiasi ya kalau seperti yang tadi Bapak jelaskan itu misalnya guru boleh membedakan kontennya, guru boleh membedakan prosesnya, atau guru boleh membedakan asesmennya untuk setiap siswa yang ada di kelas. Pertanyaan saya cuma satu, apakah guru tidak semakin repot Bapak jika 4 JP misalnya? Kalau di sekolah saya mungkin tidak akan kerepotan karena terus terang kelas saya itu kelas 4 hanya 4 siswa. Kalau dibuat pembelajaran berdiferensiasi maka saya tidak akan kesulitan. Tapi bagaimana jika teman-teman yang satu kelas ada 30 sekian siswa, kemudian prosesnya harus berbeda. Misalnya katakanlah ada 3 proses saja di dalam kelas, apakah itu akan cukup Bapak untuk kalau di SD 4 jam pelajaran? Itu mengantisipasi atau mengatasi masalah itu seperti apa Bapak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yopi. Nah, untuk sebentar, saya jawab satu Pak Ibu ya. Untuk pertanyaan Pak Yopi akan tidak merepotkan, kita sudah laksanakan di awal tadi asesmen diagnostik, bahwasannya untuk melihat kemampuan, gaya belajar, dan kompetensi siswa, kita kelompokkan sesuai dengan potensi siswa itu sendiri. Apakah tidak kerepotan? Nanti kita akan melihat pembelajarannya, bagaimana cara belajarnya tidak akan kerepotan, Pak. Artinya sambil jalan nanti, ketika belajar di kelas itu, nanti gini, contoh materi Al-Fatihah tadi. Jika anak itu ada yang bersifat, nanti ada materi selanjutnya nih Pak, bahasanya ada anak itu yang bersifat auditori, visual, kemudian ada yang bersifat kinestetik. Jadi mereka nanti akan kita arahkan kepada gaya belajarnya masing-masing. Oke, begitu Pak Yopi. Berarti begini, mohon maaf Bapak. Sepengalaman Pak Mul, berarti nanti kelas itu tidak akan tenang seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya. Maksud saya begini, ketika ada pembelajaran di dalam kelas, kemudian kan tadi ada yang auditori, artinya kita harus menyiapkan perangkat video dan sebagainya untuk siswa yang auditori. Kemudian kalau ada siswa yang kinestetik, maka kita harus sendirikan tempatnya karena mereka tidak bisa, dalam tanda kutip, tidak bisa diam, gitu kan Pak Mul. Nah, sepengalaman Pak Mul, apakah kelas dengan kondisi seperti itu tidak mengganggu atau tidak ada imbasnya ke kelas sebelah begitu Pak Mul? Maksud saya, mengatasinya seperti apa gitu Pak Mul? Oke Pak. Nah, ini materinya, pembelajarannya, kita tidak lagi bisa berharap pelajaran yang seperti zaman dulu siswa harus tenang, duduk, diam, kan? Jadi
ada beberapa ragam di sana karena siswa melihat gaya belajar anak. Jadi ada yang suka kalau mereka bisanya auditori, kinestetik yang suka jalan-jalan atau bergeraknya banyak, kasihlah materi yang pada mereka yang di materi yang sama, cari cara belajar atau model pembelajaran yang bisa mereka untuk contoh Al-Fatihah tadi. Mungkin bisa Bapak taruh nanti potong seperti di segala macam. Jadi nanti yang mohon di-mute sebentar. Jadi ketika mereka suka bergerak itu mungkin bisa dibuat kartu permainan yang mereka bergerak semuanya untuk penyusunan surat Al-Fatihah dan segala macamnya. Itu bagi mereka yang kinestetik tadi. Kalau bagi mereka yang suka visual, audio visual, bagaimana ditayangkan surat Al-Fatihah itu dalam bentuk infokus dan segala macam, mereka akan lebih bisa untuk memahaminya. Kalau mereka yang suka dengan audio tanpa visual, mereka diberikan bacaan Al-Fatihah tadi sehingga suasana kelas itu hidup, tidak monoton pada satu titik yang Bapak sampaikan tadi gitu. Mic-nya mati Pak Yopi. Berarti tidak harus seperti zaman dulu yang kelas itu harus tenang, anteng dan Pak. Ini gitu ya Pak ya. Ya berarti iya, berarti sejak awal di kelas itu secara alami harusnya sudah ada kelompok-kelompok sesuai dengan gaya belajar anak gitu ya Pak. Masing-masing. Oh iya. Ya, terima kasih Bapak, sudah jelas. Oke, lanjut Pak Saiful Latif, silakan. Ya, silakan Pak Saiful Latif. Ya, boleh Bu Erna lanjutkan. Pak Saiful. Lewat dulu Pak Wiwin aja mungkin tuh. Oke, silakan Pak Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditunggu-tunggu sama Bunda Nuryanis ini. Pak Sudah Wiwin. Dari gabung Bu. Pak Wiwin. Iya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Wiwin Trianto dari SD 009 Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Jadi gini Pak Mul, mungkin kita di sini berdiskusi sambil sharing-sharing ya mungkin lebih tepatnya. Karena di sekolah saya itu tahun kemarin kelas 1 dan kelas 4-nya memang sudah seharusnya itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Tapi pada kenyataannya memang saya secara pribadi belum menerapkan terutama pembelajaran berdiferensiasi ini secara 100% karena memang untuk pelaksanaannya itu memang saya sendiri teknisnya masih bingung Pak Mul. Jadi selama ini di kelas 4 yang harusnya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, saya masih menerapkan gaya belajar yang lama, model lama gitu. Jadi maksud saya itu teknisnya itu seperti apa gitu ya, mungkin bisa berbagi pengalaman. Anak-anak kita kelompokkan anak-anak dengan gaya belajar macam-macam dengan satu materi yang sama itu masih di pikiran saya masih belum tergambar gitu Pak Mul. Jadi Pak. masih mengambang gitu. Jadi selama ini yang saya praktekkan saya masih dengan model yang lama, memang terus terang seperti itu karena diferensiasi ini bagaimana sih penerapannya, teknis cara menerapkannya dalam satu kali pertemuan dengan gaya belajar anak yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua kalian saya tadi mau bertanya nih untuk asesmen diagnostik kita kan mungkin ya kita mengajar PA ini berbeda dengan karakter guru kelas. Kalau guru PA ini kayaknya dari kelas 1 atau kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Jadi saya rasa kita sudah paham gaya belajar anak yang kita didik karena setiap tahun ketemu anaknya itu juga anaknya gitu. Beda mungkin dengan guru kelas yang mungkin kelasnya berpindah-pindah. Tapi kalau guru PAI menurut saya kayak saya secara pribadi ngajar dari kelas 2 sampai kelas 6, saya paham nih anak ini yang kurang, anak ini yang lemah, anak ini yang menonjol itu saya paham. Jadi mungkin asesmen diagnostik itu kita sudah lakukan, cuman mungkin tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Intinya ketika
kita masuk ke kelas yang baru, nantilah misalkan di tahun ajaran 2000, 2003, 2004, saya misalkan nih masuk kelas 4, kelas 5, kelas 6. Saya paham nih udah anak yang tahun kemarin ini gaya belajar seperti ini. Ini anak kelas 5 ini yang menonjol si A, si B, si C, kayaknya kita sudah paham gitu. Jadi urgensi kita melakukan asesmen diagnostik itu apakah harus kita laksanakan gitu Pak Mul, ataukah ya itu semacam sebaiknya kita lakukan asesmen diagnostik seperti itu gitu Pak Mul. Oke Pak, yang kedua-duanya pertanyaan itu saling berkaitan. Yang pertama tentang bagaimana sih cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, karena pengalaman Pak Win bahwasanya tahun kemarin sebenarnya sudah melaksanakan mengimplementasi Merdeka, cuman belum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu secara maksimal, gitu Pak Win ya. Yang kedua tentang asesmen diagnostik. Saya berangkat dari kedua dulu Pak Win. Untuk asesmen diagnostik ini, kita adalah melihat kemampuan awal peserta didik dari segi potensinya, kemudian juga kesiapan belajarnya, kemudian juga tentang hal lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran nanti. Nah, jika Pak Win seandainya sudah mengampu beberapa kelas dari katakanlah tadi dari kelas 2 sampai kelas sudah mengampu, itu secara umum mungkin Pak Win. Nah, mungkin pada secara konten tiap anak itu mungkin tidak akan sama. Artinya mungkin si A berarti dikatakan dia berkompetensi katakanlah yang secara akademik dia bagus, si B secara akademik sedang-sedang saja, si C secara akademik mungkin agak low. Nah, dalam mindset Pak Win itu anak itu Pak Win udah kenal anaknya. Berarti dia, tapi bisa jadi di materi-materi tertentu dia mungkin bisa jadi lebih. Contoh, si A ini dia mungkin di hafalan dia bagus, kemudian di materi-materi yang lain, di materi akidah, di materi sejarah mungkin belum. Contoh surat-surat pendek tadi, Pak Win materi pelajarannya contoh surat pendek yang dipilih, apakah itu seperti surat harian itu, mungkin mereka udah bisa, tapi di pelajaran lain mereka belum bisa. Jadi secara umum mungkin sudah jelas bagaimana karakter siswa tersebut. Cuma untuk lebih pastinya setiap awal pembelajaran, terutama setiap awal elemen daripada pembelajaran PAI itu ada baiknya diadakan asesmen lagi. Tapi walaupun begitu Pak Win karena sudah nampak kemampuan dasar secara umum anak itu sudah jadi modal. Cuman supaya lebih terarah lagi dalam pembelajaran berdiferensiasinya, setiap elemen-elemen yang akan masuk pembelajaran baru adakanlah asesmen walaupun sederhana. Contoh saya katakan tadi tentang kisah Rasul Nabi Muhammad. Ayo anak bapak semuanya, siapa yang kenal dengan siapa yang sudah tahu bagaimana siapa Nabi kita, kemudian bagaimana kehidupannya, sederhana ya Pak Win. Artinya melihat sejauh mana mereka sudah mengenal materi yang kita ajarkan. Tapi kalau secara umum sudah kenal mereka semuanya, Pak Win sudah kenal si A itu udah anaknya pintar, si B ini anaknya low dan segala macam, itu merupakan secara umum baru. Tapi bisa jadi bahan, cuman coba lebih pastinya Pak Win laksanakan asesmen secara sederhana saja di setiap elemen pembelajaran. Nah, berangkat dari situ, Pak Win baru akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Karena yang katakan tadi, kita akan melihat gaya belajar anak, mana yang audio, mana yang kinestetik, dan mana yang audiovisual dan segala macamnya. Jadi pembelajarannya itu sesuai dengan gaya belajarnya. Di Al-Fatihah tadi contohnya, mana yang suka membaca, mereka suka rajin menghafal dengan buku, kasihlah buku pembelajaran. Mana yang suka bergerak saja, yang nggak bisa tenang di kelas, buatlah kartu-kartu dan segala macamnya yang bisa bergerak, tapi tujuannya sama, untuk menghafal surah Al-Fatihah. Apalagi yang suka dengan audiovisual atau dengan nyanyi, hidupkanlah atau dengarkanlah bagi mereka visual-visual tentang soal Fatihah. Jadi intinya sama, hanya prosesnya berbeda melihat kepada potensi anak, melihat gaya belajar anak yang intinya sama, mencapai tujuan yang sama, yaitunya bagaimana menguasai dan memahami tentang surat Al-Fatihah. Begitu Pak Win. Oke, apakah kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini kita
kita masukkan di modul pembelajaran Pak Mul dengan Ya waktu betul. yang sedikit. Nah, itu perencanaan kita. Karena kita akan berangkat dari perencanaan modul pembelajaran bagaimana mekanisme yang kita laksanakan. Kita sudah akan lihat apa perencanaan kita ini harus ada di modul kita. Di modul persiapan kita mengajar, di modul pembelajaran harus ada tentang gaya belajar anak, kita masukkan di sana. Kan kita nanti akan mengelompokkan saja yang mana anaknya sesuai kondisi di lapangan. Tetap diadakan dicantumkan dalam modul pembelajaran. Ya Pak Win? Pak Win? Kayaknya udah, Pak. Mungkin kita lanjut dengan Ibu Masita. Satu lagi Bu ya, nanti kita lanjut ke materi, nanti kita jawab lagi. Kita selingan. Bu Masita silakan. Bu Masita silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan, saya guru PAI di salah satu sekolah luar biasa di Pelalawan. Ya. Nah, di sini sebenarnya saya lebih berbagi ingin mencari trik sebenarnya, karena kan kalau di SD normal itu kan jelasnya anaknya tidak jauh berbeda Bu, Pak. Tapi kalau di SLB itu sendiri EQ atau pemahaman anak itu kan jauh berbeda-beda, bahkan ada yang lebih daripada anak TK itu sendiri gitu kan. Jadi di sini saya lebihnya bagaimana untuk cara pemahaman anak itu atau bagaimana solusinya agar anak lebih paham tentang pembelajaran agama itu sendiri. Karena sekarang aja anak yang kelas 6 SD saya masih terekam mengenalkan huruf hijaiyah, sedang itu berulang kali gitu. Jadi trik atau bagaimana solusinya agar anak itu lebih cepat memahami dalam pembelajaran agama itu sendiri. Terima kasih Pak. Oke Bu, kebetulan tadi siang di Distrik Bengkalis juga mengadakan webinar tentang asesmen awal pada pendidikan luar biasa atau sekolah luar biasa. Saya menangkap tadi, halo Bu Masita. Halo Bu Masita. Halo. Ya, saya ulangi. Tadi di Distrik Bengkalis juga melaksanakan webinar, kebetulan Pak Ismail sebagai moderatornya, itu tentang pembelajaran diagnostik, asesmen diagnostik pada sekolah luar biasa. Artinya apa? Walaupun itu sekolah luar biasa, tetap melaksanakan asesmen diagnostik yang intinya nanti adalah untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ya, yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana triknya agar di sekolah luar biasa itu mereka cepat mendapat pelajaran dengan materi-materi agamanya, sebenarnya sampai Bu Masita. Bu Masita, saya ketahui bahwasanya kita berangkat dari kemampuan anak. Kalau kemampuan anak kita boleh katakan ada berkebutuhan khusus, kita nggak bisa mematok mereka sama dengan anak-anak yang normal. Itu udah pasti Pak Ibu ya. Jadi walaupun begitu, tentu Bu Masita punya tujuan pembelajarannya. Seperti apa tujuan pembelajaran yang Bu Masita buat sesuai dengan kondisi anak yang di sana. Jangan nanti jangan disamakan anak yang berkebutuhan khusus dengan anak normal atau segamanya itu tidak masuk jadinya. Jadi mungkin Bu Masita buatlah, apalagi di Keluar Merdeka itu Bu Masita kan punya diberikan kewenang untuk tujuan pembelajaran. Sejauh mana kira-kira tujuan pembelajaran bisa dicapai, buatlah segitu. Jadi kalau nanti sudah tercapai tujuan pembelajaran Bu Masita, berarti sudah bisa masuk pada materi yang disampaikan tadi, bahwasanya Bu Masita sudah berhasil dalam mengajar. Tapi kalau seandainya tujuan pembelajarannya diangkat tinggi dari kemampuan anak yang kita tahu dari asesmen tadi, mereka hanya sampainya di tingkat 2, dibuat di tingkat 4 dan 5, tentu itu belum masuk jadinya. Itu Bu Masita. Sesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Maaf Pak, jadi di sini kita bisa menggunakan lintas fase gitu Pak ya? Ya bisa. Kalau di apa kan di SLB kan mereka tidak secara umum materinya tidak sama dengan sekolah umum kan Bu. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka itu pada yang tuntunan apa sih juga paham, sesuai dengan kondisi mereka masing-masing Bu ya. Jadi sesuaikan aja lah dengan itu supaya tujuan pembelajarannya itu sebagaimana yang Bu Masita buat.
Terima kasih Pak atas solusinya dan berbaginya. Oke Bapak Ibu, saya lanjut dulu ya. Oke, berikutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi pada hakikatnya adalah pembelajaran yang memandang bahwa siswa itu berbeda dan dinamis. Maka dari itu RPP atau modul pendidikan agama Islam harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji kurikulum yang berlaku sesuai dengan kekuatan dan kelemahan peserta didik. Bapak Ibu, ini tadi sudah ketika Bapak Ibu melaksanakan asesmen diagnostik, asesmen awal, kita sudah lihat peserta didiknya, maka lihatlah kurikulumnya atau tujuan pembelajarannya sejauh mana kira-kira bisa dicapai. Jangan disamakan antara sekolah A dengan sekolah B, sementara kita tahu kondisi anak kita itu tidak mungkin sampai di sana. Makanya sangat-sangat wajar berbeda antara satu sekolah lain dalam tujuan pembelajaran. Itulah yang dimaksudkan dengan kurikulum merdeka tadi. Kemudian yang kedua, merancang perencanaan dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi buatlah perencanaan, buatlah strategi yang nantinya sesuai dengan kurikulum metode yang digunakan peserta didik tadi. Makanya memang betul-betul di sini menghamba pada murid itu di sana letaknya. Kemudian berikutnya menjelaskan bentuk dukungan guru, kemudian mengkaji, menilai segala macamnya, dan elemen yang berdiferensiasi. Kita masuk nih, Bapak Ibu mohon diperhatikan dengan baik, perbedaan kelas yang berdiferensiasi dengan kelas biasa. Nampak Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa baca Bapak Ibu? Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Ada Pak Mul. Enggak muncul. Ada. Ada muncul. Screen-nya enggak muncul. Sebentar. Sekarang enggak lagi. Sudah Masih malu dia tuh, Pak. Kayaknya belum kenalan itu. Sebentar saya ulang lagi. Gimana Pak Ibu? Ada, Pak. Oke. Udah. Nah, ini perbedaan kelas berdiferensiasi dengan kelas biasa. Pak Win, bisa diperhatikan Pak Win. Pertama, perbedaan siswa dianggap sebagai masalah. Terbalik nih. Yang kelas berdiferensiasi itu, sebentar, saya stop dulu. Kita akan melihat bagaimana perbedaan kelas yang berdiferensiasi dengan kelas biasa. Yang pertama, kalau kelas biasa, bentar Pak Ibu. Ini banyak nampaknya perbedaan kelasnya. Kita akan lihat kembali bagaimana perbedaan kelas berdiferensiasi dengan kelas yang biasa. Bentar Bapak Ibu. Nampak lagi Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Nah, ini perbedaan kelas yang berdiferensiasi dengan kelas biasa. Yang pertama, kelas biasa, perbedaan siswa dianggap sebagai masalah. Tapi pada kelas yang berdiferensiasi, perbedaan siswa disikapi dengan sebagai dasar perencanaan. Ini perbedaan yang pertama yang muncul, bahwasanya ketika kita di kurikulum merdeka, kalau ada perbedaan kelas itu adalah dasar kita merencanakan pembelajaran, bukan sebagai masalah. Tapi di biasanya kita apabila dalam sangat pembelajaran itu kalau beragam anaknya itu sudah pusingnya minta ampun. Betul enggak Pak Ibu? Benar. Iya, jadi kalau dalam berdiferensiasi itu merupakan bahan kita atau dasar kita untuk perencanaan.
Yang kedua, kalau kelas biasa, penilaian dilakukan di akhir. Tetapi pada kelas berdiferensiasi, penilaian dilakukan secara terus-menerus. Ini yang dinamakan dengan penilaian formatif dalam penilaian kurikulum Merdeka. Bahwasanya penilaian proses, laksanakan penilaian sepanjang pembelajaran. Bagaimana caranya? Itu nanti ada cara dalam penilaian formatif. Kita nggak bahas itu, makanya kita bahas tentang diferensiasi dulu. Yang ketiga, kalau kelas biasa itu lebih menonjolkan kecerdasan intelektual. Sementara kelas berdiferensiasi itu mengakui adanya kecerdasan yang majemuk. Bapak Ibu, di kelas kita itu berbagai macam ragam siswa kita. Nah, makanya kalau kelas kita berdiferensiasi itu adanya kecerdasan yang beragam. Tapi kalau kelas biasa, yang pintar itu lebih diperhatikan, lebih diayomi. Tapi itu yang sering kita laksanakan. Nah, kalau di kelas biasa berikutnya hanya ada satu definisi keunggulan. Tetapi pada kelas berdiferensiasi, keunggulan diukur dari perkembangan. Sejauh mana perkembangan peserta didik kita, sejauh mana mereka melihat perkembangan mereka itu kita bisa melihat di dalam proses pembelajaran dikatakan dengan penilaian formatif tadi. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bu Nurlaili, silakan. Lanjut Bu Erna. Ya, silakan Bu Nurlaili. Bu Nurlaili. Bu. Atau Ibu Untung Suryani? Ya, boleh, silakan. Silakan Bu Untung. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Ibu, supaya kita bisa lihat juga, kita bisa kenalan di dunia maya ini. Ya, kebetulan tadi saya lagi di jalan tadi. Silakan Bu. Lanjut Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untung Suryani dari SD Negeri 13 Tualang dari Kabupaten Siak. Begini Pak, saya kan ada beberapa kali mengikuti pelatihan tentang kurikulum Merdeka ini. Cuman saya utarakan, mana tahu saya salah ya Pak ya, atau salah menanggapi seperti ini Pak. Di sana berapa kali saya mengikuti mengatakan bahwasanya kita kan penilaian kita itu kan per TP ya Pak ya. Iya. Kemudian di sana dikatakan umpamanya kita dalam satu semester itu ada contohnya ada 6 TP dalam penilaiannya. Jika ada anak yang dalam 6 TP tadi mereka tidak bisa menyelesaikannya, hanya mereka bisa menyelesaikannya 3 TP saja, itu umpamanya dalam satu fase, umpamanya kelas 1 ke kelas 2, mereka kan bisa naik kelas itu kan Pak. Nah, jadi dikatakan di sana bahwasanya TP selanjutnya nanti diselesaikan nanti di kelas berikutnya. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak, bagaimana cara kita mengatasi anak yang seperti ini di dalam tadi Pak, anak yang mereka tidak sama istilahnya dengan teman yang lain, mereka belum menuntaskan TP yang ada beberapa TP di kelas 1 umpamanya ketika mereka naik di kelas 2 atau mereka kelas 3 atau mereka di kelas 3 ke kelas 4 gitu ya Pak di fase B. Nah, itu bagaimana cara melakukan pembelajaran diferensiasi tadi Pak. Nah, itu yang saya tanyakan. Mungkin itu dari saya. Ya Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Untung. Ya, silakan Pak Mul. Ya, makasih Bu Untung tentang anak yang mungkin tidak selesai dengan TP gitu Bu ya. Nah, sebelumnya kita sebagai guru telah membuat KKTP, kriteria keterusan tujuan pembelajaran. Nah, dari dasar itulah kita akan melihat sejauh mana anak memenuhi KKTP tersebut. Nah, jika KKTP itu dilaksanakan dalam satu fase A, fase B, fase C. Jadi jika KKTP-nya di fase A harus tuntas di fase A sesuai dengan KKTP tadi. Maka KKTP kita buat sesuai dengan kondisi anak. Jangan terlalu tinggi sementara
anak kita tuh mampunya di di tingkat menengah ke atas, kita buat terlalu ke atas itu juga nggak masuk nantinya. Jadi seorang guru harus bisa membuat KKTP itu kriteria ketersediaan pembelajaran. Jadi kalau dulu namanya KKM. Tapi dalam karena KKTP-nya. Jadi harus kita kondisikan. Makanya saya katakan tadi kelompok mereka itu boleh berbeda, itu boleh Bu. Artinya sesuaikan dengan kondisi anak kita walaupun dalam fase yang sama, walaupun dalam dengan tujuan pembelajaran sama, KKTP-nya boleh sesuaikan. Karena tujuan pembelajaran juga bisa dibedakan. Hanya capaian pembelajaran yang diberikan acuannya, yang tujuan pembelajaran KKTP guru yang membuatnya. Jadi kalau seandainya itu adalah tanggung jawab kita sebagai guru yang megang kelas, yang megang mata pelajaran agama, bentuklah KKTP yang kira-kira anak kita bisa untuk mencapainya, jangan tinggi dari targetnya jangan terlalu tinggi sehingga pencapaian juga nggak bisa. Makanya di satu fase A, misalnya KKTP tentang Al-Fatihah, buatlah kira-kira apa KKTP yang buat. Kalau tidak selesai di kelas 1, selesaikan di kelas 2 dalam masih satu fase. Tidak boleh naik ke kelas 3 karena sudah berbeda fase. Yeah. Jadi intinya adalah bagaimana seorang guru harus membuat tujuan pembelajaran dan KKTP kondisikan dengan anak kita. Bisa jadi sekolah di kota itu tinggi KKTP-nya ketimbang sekolah yang di pedesaan. Karena memang kondisi anaknya berbeda, sumber dayanya berbeda, kemampuan berbeda, dan tingkat kompetensi yang berbeda. Jadi itu yang bisa sampaikan Bu. Kalau ada tambahan silakan nanti dari ibu lain, bahwasanya untuk CP-nya harus dalam satu fase, tidak boleh melebihi dari fase tersebut. Di fase A selesaikan TP di fase A dan KKTP-nya di fase A, fase B, fase C, dan begitu seterusnya. Begitu Bu. Boleh saya tanya lagi Pak? Ya lanjut Bu. Begini Pak, kan kita ini kan anak tadi kan mereka sudah masuk dia di kelas 2 gitu kan Pak, masih dalam satu fase tadi ya Pak. Ya. Nah sedangkan materi atau TP kita di kelas 2 itu kan sudah berbeda nanti Pak, sedangkan anak ini mereka kan masih ketinggalan nih Pak, TP yang belum dinya. Jadi bagaimana apakah kita membedakan anak ini di kelas, atau sedangkan yang anak yang lain itu mereka sudah menuntaskan TP-TP yang ada di kelas 1 dalam fase A tadi Pak. Nah, sedangkan dia umpamanya ada 2 orang anak yang mereka tadi mereka belum menuntaskan TP yang ada di kelas 1 itu Pak. Mereka kan tetap naik di kelas 2. Nah, dalam kita proses pembelajaran tadi Pak, dalam kita memberikan materi, ketika bagaimana cara kita membuat tadi Pak, pembelajaran diferensiasi tadi itu Pak. Ya. Dengan yang berbeda tadi itu gitu. Ya, kan diferensiasi adalah sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan keadaan murid dan kompetensi murid. Andai kata di fase A tadi, kan masih fase A itu kan kelas 1 dan 2. Di materi yang sama, ada yang sudah bisa menguasai KKTP, ada yang masih belum. Di fase yang masih fase yang sama, usahakan mereka bisa menguasai semuanya dengan cara trik yang tadi. Artinya, Ibu boleh membuat KKTP yang seimbang antara anak itu, supaya anak yang di bawah tadi diberikan, yang sudah tadi berikan pengayaan tapi masih dalam fase tersebut, yang tidak diberikan materi-materi tambahan atau remedi tadi, supaya KKTP-nya, TP-nya tercapai. Jadi masih dalam satu fase, usahakan semua bisa melampaui KKTP yang telah Ibu buat. Tunggu ya. Oke, lanjut. Satu lagi. Sebelum kita masuk pada materi berikutnya. Kita lanjut dulu. Oke, Bapak Ibu. Yang berikutnya, silakan dilihatlah saja. Nanti adalah tentang perbedaan kelas antara kelas berdiferensiasi dengan kelas biasa. Kalau kelas biasa itu lebih fokus kepada materi pembelajaran. Sementara di kelas berdiferensiasi bagaimana anak itu terampil untuk menguasai materi. Dan seterusnya sampai kepada nomor 12. Oke Bapak Ibu, saya lanjut masih dalam materi ini. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nih Bapak Ibu, yang pertama pembelajaran berdiferensiasi itu secara konten. Nah, boleh dibaca di sini berdasarkan gaya belajar peserta didik. Contoh,
seorang guru pendidikan agama Islam kelas 4 SD sedang mengajarkan mengenai indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Guru akan memberikan materi sesuai dengan profil belajar peserta didik. Kalau yang audio visual, dia akan belajar melalui video pembelajaran, mendengarkan lagu, dan segala macam. Kalau yang kinestetik, mungkin bisa dia mengobservasi lingkungan, apa bentuk kegiatan yang kira-kira mereka bergerak. Yang penting masih dalam indahnya saling menghargai dan keberagaman. Yang auditory disuguhkan bahan bacaan tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Nanti mereka bisa kita mintakan presentasi tentang apa yang mereka pahami melalui gaya belajarnya tadi. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita akan melihat sesuai dengan gaya belajarnya. Bagaimana mereka akan menguasai sehingga menyenangkan. Kan sesuai dengan pribadinya, sesuai dengan gaya belajarnya. Yang suka bergerak, yang suka jalan-jalan, kita kasihlah yang mengobservasi lingkungan. Dia senang, dia suka. Yang suka visual, audio visual, berikan tontonan, dengarkan lagu-lagu yang bersifat saling menghargai dan dalam keberagaman, mereka akan lebih fokus. Dan yang suka membaca auditori, suguhkan bahan bacaan tentang indahnya saling menghargai. Nanti di akhir pembelajaran kita lihat sejauh mana mereka memahami pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya tadi. Kemudian yang berikutnya, kalau berdasarkan konten atau kesiapan belajar peserta didik, nah seorang guru pendidikan agama Islam kelas 7 sedang mengajarkan mengenai Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Setelah melakukan analisis profil dan kebutuhan peserta didik, guru bisa mengelompokkan anak menjadi 3 kelompok. Apa itu kelompoknya? Yang pertama, peserta didik yang sudah lancar membaca Quran An-Nisa sesuai dengan kaidah. Yang kedua, peserta didik yang harus memfasihkan, berarti belum lancar. Yang ketiga, perlu bimbingan guru. Nah, kita kelompokkan mereka sesuai apanya, nanti pemberian atau pelayanannya tentu akan berbeda. Bagi anak yang sudah lancar, yang sudah fasih, tentu kita hanya tinggal mempoles-poles. Bagi anak yang masih nomor 2, yang harus memfasihkan, di situ kita akan lebih serius. Apalagi di kelompok yang 3 perlu kita bimbing. Nah, bisa jadi nanti bagaimana tekniknya adalah itu kita serahkan kepada guru. Yang penting mereka sesuai dengan potensi mereka dalam memahami pembelajaran. Berikut ini contoh-contoh semua Bapak Ibu sampai kepada slide yang ke-27 itu merupakan bentuk-bentuk daripada diferensiasi atau gaya belajar dan segala macamnya yang bisa kita laksanakan. Nanti ini bisa kita share di grup supaya kita pelajari. Mungkin itu saja materinya. Silakan langsung tanya jawab Bapak Ibu. Masih ada yang raise hand? Ya. Lanjut kepada Bu Erna. Izin Bu Erna, Pak Mul. Bu Erna, mana Bu Erna? Saya stop share ya. Bu Erna. Bu Erna. Lanjut aja. Silakan Bu Narlaili, silakan. Izin Pak Mul. Bentar Pak, sesuai apa tadi ada Bu Nurlaili. Silakan Bu Nurlaili. Bu Nurlaili. Dibuka mic-nya, Bu. Silakan Bu Nurlaili. Lanjut Pak Yopi. Iya Bapak. Jadi begini. Terima kasih atas penjelasannya yang lumayan membuat jadi berpikir ya. Mungkin karena saya yang telat atau saya yang tidak mengikuti perkembangan kurikulum Merdeka ini, mungkin yang awal harus kita dipahami oleh guru adalah bagaimana membuat TP, ATP, dan KKTP seperti yang tadi Pak Mul sering singgung. Beruntungnya bagi kawan-kawan guru yang sekarang sedang PPG itu kan ketika Lokakarya diminta untuk membuat perangkat kurikulum Merdeka, jadi mereka
bisa belajar bagaimana membuat TP, ATP, dan KKTP dengan baik. Nah, kesannya adalah seperti yang tadi disampaikan penanya sebelumnya, ketika ada siswa yang tidak bisa mencapai KKTP, maka sebenarnya yang bukan salah ya, guru kurang tepat dalam menyusun tujuan pembelajaran, kan begitu ya Bapak. Jadi tujuan pembelajaran itu jadi tanggung jawab guru. Ketika ada anak tidak mencapai KKTP, maka kelihatannya guru dalam membuat tujuan pembelajaran kurang tepat. Jadi saya mohon izin kepada Bu Nuryanis selaku Ketua KKG Provinsi, barangkali nanti ada acara selanjutnya tentang kurikulum merdeka, lebih fokus ke bagaimana guru itu bisa menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan KKTP, sehingga nanti kelasnya itu bisa berjalan di akhir semester atau mungkin di akhir fase bisa berjalan sesuai dengan tujuan tadi gitu. Jadi ketika malam ini loncat ke pembelajaran berdiferensiasi dan assessment, saya sepertinya ada sesuatu yang tidak nyambung gitu Ibu, tidak ngeling, karena saya belum paham bagaimana TP, ATP, dan KKTP yang disinggung Pak Mul tadi. Itu masukan saja Pak Mul dan Bu Nuryanis, terima kasih. Itu saja Pak Mul. Oke, terima kasih Pak Yopi. Izin Bu sedikit, Erna. Pak Mul. Ya, silakan Bu. Izin sedikit. Oke, sangat menarik ini ya, peserta kita yang teraktif kayaknya malam ini adalah Pak Yofi ya. Pak Yofi dari mana Pak Yofi? Saya dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Ibu. Alhamdulillah kita kedatangan tamu ya, saudara, tambah lagi saudara kita dari Jawa Timur. Oke, Bapak Yofi, sebenarnya apa yang Bapak Yofi harapkan itu untuk KKG PAI Provinsi Riau itu sudah pernah melakukannya. Kan ini kan udah tahun ketiga ya Pak. Kurikulum Merdeka sudah berjalan 3 tahun. Nah, itu di awal-awal kurikulum Merdeka muncul, kita sudah pernah memberikan pelatihan pembuatan perangkat ajar buat kurikulum Merdeka buat teman-teman. Itu malah luring ya Pak Mul, tapi memang tidak bisa semuanya ikut karena terbatas. Ini juga itu nih Pak Yopi. Tapi tidak apa-apa jika nanti memang dibutuhkan, insya Allah. Makanya setialah dalam link ya, grup WA KKG PAI Provinsi Riau. Insya Allah kita akan memberikan kebutuhan yang Bapak Ibu inginkan di tahun pelajaran baru nanti. Oke, terima kasih Pak Mul dan teman-teman. Ingat ya, tugas kita, PR kita ada untuk perangkat pembelajaran atau perangkat modul ajar akan tetap kita ulang kembali. Oke, terima kasih. Lanjut Pak Mul dan Bu Erna. Ya, silakan. Tadi Bu Nurlaili. Bu Nurlaili udah keluar kayaknya, Bu. Udah keluar, mungkin Bu Aspiarni. Ya, silakan Bu. Silakan Pak Ketua. Bu Aspiarni, silakan buka mic-nya. Terima kasih Pak Ketua. Saya dari tadi mendengarkan dengan seksama nih yang luar biasa sekali narasumber kita malam ini. Biasa di luar, Bu. Pokoknya luar biasa, sama pokoknya sama-sama luar biasa gitu ya. Jadi Pak Mul, saya di sekolah saya itu memegang 12 kelas karena guru agama saya sendiri. Luar biasa. Ini yang luar biasa, Bu. Banyak jam berdua. Luar biasa sekali jamnya. Pokoknya bengek dia. Jadi tapi insya Allah dijalani dengan mudah. Ikhlas jadi mudah. Jadi Pak Mul, itu jumlah murid hampir 315 orang. Dari kelas 1 sampai kelas 6 saya megang semua. Jadi kalau menurut pembelajaran kurikulum Merdeka ini, yang kata Pak Mul tadi, yang kinestetik itu siswanya dibedakan, yang krusial dibedakan, yang auditori dibedakan. Nah, saya juga kelang kabut jadinya seperti itu gitu kan. Pernah saya coba juga seperti itu Pak Mul. Yang suka berjalan-jalan lah pokoknya gitu, saya beri pula pembelajaran yang dia bagaimana dia tuh supaya dia tunak mengerjakan itu gitu. Karena kan kelas banyak itu, muridnya dalam satu lokal ada yang 35 Pak Mul. Nah gitu kan. Jadi bukan 4 seperti Pak Yopi tadi ya. Kalau 4 ya itu enak tuh ya.
4 orang cuma 4 kepala yang dipegang gitu ya. Ini 35 satu lokal gitu kan. Jadi ketika murid itu mendengar yang suka visual gitu ya, suka menengok video-video pembelajaran itu, menengok itu. Yang berjalan juga dia Pak. Gitu. Dia memang tidak konsentrasi dia karena dia memang tidak suka, apalagi suka disuruh membaca gitu ya, literasi gitu nggak suka. Itu bagaimana caranya tuh Pak Mul untuk menyampaikan pelajaran kita tuh gitu. Nanti dia dikasih dengan pembelajaran yang memang minatnya tuh suka kinestik itu ya, kinestik itu sebentar situ kemana-mana perginya gitu. Karena tak masuk di dalam lokal tuh Pak Mul. Sampai guru kelasnya juga itu juga minta ampun gitu. Aduh gimana muridku yang satu ini, dia ada Pak, bukan semuanya, 1 atau 2 orang tuh pasti ada gitu. Berjalan dia kerja dari lokal ke lokal. Nanti setelah itu masuk lagi ke dalam lokal dia. Gitu. Gimana caranya tuh Pak Mul? Terapkannya. Oke, makasih Mbak Asfiana, Bu Ketua, sangat luar biasa juga. Nah, memang untuk pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin menjelang terbiasa kita laksanakan ya. Jadi kalau sudah terbiasa kita laksanakan, mungkin akan lebih nyaman karena siswa kita ayomi, kita ladeni dengan keinginan mereka sendiri. Sesuai dengan Bu Asfiana katakan tadi, ada yang suka auditori, yang membaca, dikasih bahan bacaan, yang suka kinestetik, yang jalan-jalan. Nanti berikan mereka materi yang bisa bergerak. Saya katakan tadi bahwasanya misalnya tentang bacaan-bacaan. Nah, buatlah susunan kartu, apakah itu apa yang mereka bergerak semuanya sehingga dia senang untuk belajar. Kemudian audiovisual, tayangkan yang sederhana-sederhana yang bisa kita guru sampaikan sehingga semua gaya belajar anak terakomodir. Artinya dengan satu pertemuan semua gaya anak terakomodir semuanya, nanti mereka bisa presentasikan. Jadi yang suka jalan-jalan tadi, apa kira trik Bu Has supaya dia memang berjalan juga tapi materi masuk. Bagaimana caranya saya berikan, apakah itu dengan permainan kah itu, cari kawannya yang selevel dengan dia, yang suka berjalan juga, kasih tugas yang kira-kira dia bergerak, tapi inti dari tujuan pelajaran kita bisa masuk. Nah, supaya yang pembelajaran berdiferensiasi itu terlaksana menjelang terbiasa. Karena masih di awal-awal mungkin kita masih agak sedikit gimana, karena dulu di K13 juga kita begitu, tapi karena masih di tahun pertama, tahun kedua, sesudah dapat triknya seolah bisa tuh Bu Has. Iya Pak, yang bikin repotnya tuh masalahnya dia tuh sering narik tangan saya dulu, nengok-nengok ke lokal lain. Itu dia Pak, tentu tinggal anak yang di lokal ini. Itu dia. Itu yang betul-betul kinestetik tuh Bu. Berikanlah pembelajaran yang ingin bergerak terus. Nanti kita pemahaman, sesekali dilayani juga mereka, tapi nggak fokus karena kita juga akan melayani yang lain. Artinya trik tadi bisa terlayani, kemudian yang terlayani semua anak terayami dengan diferensiasi tersebut. Artinya gaya-gaya belajar anak kita akomodir semuanya dengan kebutuhan belajarnya. Begitu Bu Has. Iya, makanya Pak, saya kalau ngajar tuh sepatunya haknya rendah aja Pak. Kalau tinggi aduh capek yang kemari tuh ngikuti anak. Iya Bu. Oke, lanjut Pak Wiwin, masih ada? Iya Pak, memang itulah maksudnya untuk yang diferensiasi ini teknis pelaksananya itu memang saya pikirnya gini, kita nih kan katakanlah tadi yang di-share oleh Pak Mul tadi ada diferensi dalam gaya belajar anak tadi yang kinestetik, yang auditori dan sebagainya. Jadi kita masuk kelas 4, terus ada kita kelompokkanlah 3 gaya belajar anak ini dengan materi yang sama. Misalkan tadi materinya kelas 4 tadi kalau tidak salah perbedaan apa tadi Pak? Saling menghargai. Ya, saling menghargai dalam perbedaan. Jadi pikir saya dengan waktu yang itu sementara dengan gaya misalkan nih dengan cara gaya belajar yang selama ini kita terapkan itu sahana untuk bisa memahami materi yang kita ajarkan gitu Pak. Maksud saya itu gimana cara teknis ngebagi kitanya gitu Pak, untuk ini yang kinestetik biar paham, yang auditori bisa paham, yang lainnya juga bisa paham dengan 3 kelompok anak yang gaya belajarnya berbeda. Itu gimana sih Pak? Mungkin teknis
Ya itu gimana Pak? Saya masih ngambang tuh, masih belum dapat jawaban yang benar-benar ngeklik gitu supaya nanti saya bisa juga melaksananya gitu kan. Memang semua semua apa namanya? Semua kurikulum itu bagus, pasti ada kelebihannya. Cuman ini di sini saya secara pribadi belum bisa menemukan gimana caranya, masih ngambang gitu Pak untuk teknis melaksanakannya gitu. Oke, makasih Pak Wiwin. Nah, sebenarnya katakan tadi bahwasanya untuk berangkat mengelompokkan siswa tadi sesuai gaya belajar adalah dengan asesmen tadi Pak Win. Asesmen awal atau diagnostik kita melihat bagaimana kemampuan anak, kesiapan anak, dan gaya belajar anak. Kalau gaya belajarnya tadi ada yang bersifat auditori, ada yang bersifat kinestetik, ada kemudian audiovisual, nanti kita kelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya tadi. Dengan tadi saya share lagi nanti yang apa ya, yang kelas 4 tadi Pak Win. Ya betul ya, kelas 4 lah, misalkan kita contohkan kelas 4 lah Pak. Oke. Nampak Pak Win? Belum muncul Pak. Sudah belum? Belum muncul Pak. On proses. Sudah Pak, sudah kelihatan. Sudah muncul Pak. Nampak Pak Win? Ya, sudah Pak. Oke. Nah, ini pembelajaran berupa konten berdasarkan gaya belajar peserta didik. Contoh, seorang guru pendidikan agama Islam kelas 4 SD sedang mengajarkan mengenai indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Guru memberikan materi sesuai dengan profil atau gaya belajar peserta didik. Pertama, kalau audio visual, berikanlah lagu-lagu sesuai pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, kalau mereka kinestetik, nah bagaimana dia mengobservasi lingkungan agar indah saling menghargai itu dapat. Kemudian yang auditori, berikanlah bacaan-bacaan supaya mereka memahami tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Nanti di akhir pembelajaran atau sekitar kita bagilah waktunya dalam pembelajaran itu, mereka melaksanakan aktivitas sesuai dengan gaya belajarnya. Nanti ketika mungkin setengah jam berakhir atau 20 menit berakhir, nah, coba dipresentasikan apa yang kamu dapat dari pembelajaran tadi. Contoh audiovisual, kamu tadi kan melihat video pembelajaran tentang indahnya saling menghargai dan keberagaman. Nah, apa yang bisa kamu dapat di sana? Kalau mereka yang kinestetik, nanti tentang observasi lingkungan sekitar. Nah, apa kira-kira pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita buat? Tentu kita arahkan ke situ. Dan auditori, carilah bahan bacaan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, tercapaian pembelajaran tadi. Sehingga nanti di akhir pembelajaran, anak-anak paham sesuai dengan apa yang mereka pelajari dan dengan gaya belajarnya sendiri, gitu Pak Win. Jadi gini ya Pak, ini lebih ke detail pelaksanaannya mungkin saya masih ininya Pak. Ya. Jadi anak itu kita kelompokkan lah yang audiovisual, yang kinestetik, yang auditori. Kemudian di satu kelas itu kita berikanlah yang audiovisual, kita berikan video pembelajaran, yang kinestetik kita suruh observasi lingkungan, yang auditori kita suruh membaca buku. Membaca buku. Jadi kalau di satu kelas itu semua ada tiga kelompok anak yang belajar ini, saya yakin yang auditori pun nanti akan larinya ke visual juga. Gitu. Enggak gitu Pak, pengalaman mungkin teman-teman yang lain sudah ada yang punya pengalaman mempraktekkan ini gitu. Berarti di asesmen awalnya Bapak kan sudah mengelompokkan anak tuh yang betul-betul auditori yang mana, yang betul-betul visual yang mana. Nah, kalau mereka betul-betul visual, mereka akan tertarik dengan visual. Kalau auditori, sekalipun dia dikasih tontonan dan menarik bagi dia karena memang gaya belajarnya auditori. Jadi kalau Pak Win katakan tadi dia akan beralih ke visual, berarti gaya belajarnya ke visual juga. Bisa jadi nanti nggak mesti 3 Pak ya, nggak mesti 3 dalam satu kelas ada, tapi sesuai dengan kondisi anak. Kalau memang 2 yang ada, kita ciptakan 2 pembelajaran. Kalau ada 3, ciptakan 3 pembelajaran. Kalau ada 1, nanti di kelas Bapak itu semua senang menonton, semua senang laksanakan itu. Jadi tidak harus, itulah gunanya asesmen diagnostik. Jadi tidak harus
berdiferensiasi ya Pak ya. Kalau Enggak, misalkan diferensiasi itu artinya kan mengayomi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau di kelas contoh di kelas A, nah Pak Win dia pada senang menonton, mayoritas senang menonton. Kalau dikatakan begitu, ya kasihkanlah tayangan-tayangan. Tapi kalau seandainya ada yang suka jalan-jalan, nah berikanlah yang mereka yang kinestetik tadi. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak, ada 3 kelompok, haruskah ketiganya? Tentu sesuai dengan kondisi anak kita masing-masing. Iya. Gitu Pak Win. Siap Pak, siap. Bapak Ibu silakan mengisi daftar hadir yang sudah dikirim di link chat. Ya mungkin Bu Untung. Mungkin yang terakhir Bu Erna, karena ada 9:30 kita kemarin kemalaman, saya ini 9:10 aja lah. Oke. Ya Pak, di sini saya mau masih seperti kata Pak Win tadi Pak, masih agak ngambang sedikit Pak ya, saya masih mengenai pertanyaan saya tadi Pak, mengenai anak yang ketinggalan TP tadi Pak ya. Kemudian kebetulan kami kan juga ada anak yang di sekolah itu ada beberapa orang anak yang berkebutuhan khusus gitu Pak. Sama saya seperti Bu As tadi, saya mengayomi 10 lokal yang ada di sekolah kami ya Pak ya, 10 rombel, karena saya sendiri guru agama. Jadi gini Pak, kalau ada anak yang ketinggalan tadi Pak dengan TP tadi Pak, ketika dia masuk dengan fase yang sama, ketika umpamanya dari kelas 1 ke kelas 2 Pak, ketika kita memberikan materi pembelajaran tadi, itu anak yang ketinggalan tadi Pak, apakah mereka itu sama dulu mengikuti pelajar apa TP yang ada yang sudah kita buat untuk teman-temannya yang sudah menyelesaikan TP, dan kapan dia bisa kita berikan materi TP yang ketinggalan tadi itu Pak? Apakah dia harus tersendiri atau bagaimana gitu Pak? Umpamanya maksud saya itu, apakah dia langsung mengikuti TP yang sudah di kelas 2 itu yang kita buat, atau dia menyelesaikan dulu TP-nya yang belum selesai di kelas 1? Nah itu Pak pertanyaannya. Oke Bu, secara ketentuan dalam pembelajaran kurikulum 2013 bahwasanya anak dalam satu fase harus menguasai TP yang sudah ditetapkan oleh guru. Nah, jika di kelas 1 dia belum selesai atau katanya belum menguasai KKTP-nya, di kelas 2 dilanjutkan lagi. Berarti dia harus menyelesaikan itu dulu supaya nanti kadang-kadang kan antara TP yang 1 dengan 2 saling berkaitan. Jadi kalau dia belum menguasai secara penuh, kalau paling tidak bisa sesuai dengan KKTP-nya, baru lanjut ke materi berikutnya. Artinya selama satu fase dia harus menguasai itu sesuai dengan KKTP yang dibuat oleh guru kelas. Bagaimana triknya? Itu pengaturan oleh guru sendiri. Apakah nanti mereka akan disendirikan beberapa remedi atau sambil jalan dia bisa menguasai, itu trik diserahkan kepada gurunya gitu. Nah, satu lagi Pak, yang untuk anak, kalau ada anak yang berkebutuhan khusus ya Pak ya, nah, itu dalam kita membuat TP itu apakah berbeda dengan TP dengan yang anak yang normal gitu Pak? Oke Bu, kalau berkebutuhan khusus dia sekolah di sekolah normal, itu namanya sekolah di kami juga ada, itu kita nggak bisa samakan dengan siswa kita yang normal. Artinya kadang orang tua pun tidak menginginkan secara akademis, mereka hanya butuhnya sosialisasi. Jadi kalau kita buat TP adalah secara standar, bukan artinya secara umum, bukan melihat yang khusus tadi, yang punya kebutuhan khusus tadi. Jadi mereka hanya kalau KKTP-nya nggak bisa disamakan juga, khusus bagi mereka kita buatkan spesial nanti, karena mereka secara ketentuan itu adalah sekolah inklusif bagi mereka, hanya sekedar untuk sosialisasi, dan secara akademis dia tidak menginginkan sesuai, kita nggak bisa menyamakan dengan anak-anak yang normal secara umum. Kami juga punya sekolah anak yang tiap tingkat itu ada yang berkebutuhan khusus, tidak bisa disamakan dengan anak yang lainnya. Mereka punya tersendiri, itu kebijakan dari guru sendiri, apa KKTP-nya, tapi kita tidak samakan dengan siswa yang lain. Mereka tersendiri itu. Oke Pak, makasih ya Pak. Oke. Ya Pak, makasih. Terus sepertinya Bu Erna, saya kembali terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah dalam penyampaian. Mohon maaf, kita sama sambil sedang belajar. Kalau salah mohon dikoreksi sendiri, dicari yang terbaiknya. Nanti saya akan kirim filenya di grup supaya dapat dikuasai lagi.
dan Bapak guru hebat semuanya bisa mengambil sedikit sampaikan dan bisa mengembangkannya di sekolah masing-masing. Mohon maaf salah janggal, saya kembalikan kepada Bu Erna selaku moderator. Aku kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Sebelumnya kita kasih aplaus untuk Pak Mul. Ya, saya apa pantun, gitar patah tiada senar, dapat dijual 10 dinar. Usailah sudah acara webinar, moga mendapat ilmu yang benar. Bapak Ibu sekalian, bagi PT-nya Pak Mul. Udah di grup Pak. kirim Pak Mul di grup ya Pak Mul ya. Ya, saya kirim di grup itu. Oke, makasih Pak Mul. Kemudian saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu agar mengisi absensi kita atau daftar hadir kita pada malam hari ini di kolom chat. Silakan diisi supaya panitia bisa merekap kehadiran kita. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Ibu Ketua kita bahwa minimal kehadiran adalah 2/3 dan minimal 2 hari baru bisa dikeluarkan sertifikatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, acara webinar kita pada malam hari ini alhamdulillah telah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Mul tadi dan sharing dari beberapa rekan guru dapat menambah ilmu kita semua, dan ya insya Allah nanti tahun ajaran baru, tahun ajaran ini semua kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, dan mudah-mudahan kita siap dengan kurikulum Merdeka. Dan jangan lupa mengisi atau membuat PMM atau mengerjakan PMM kita Bapak Ibu. Mengingatkan. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan terutama kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Mul yang telah sudi memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendapat pahala. Amin. Ya, saya akhiri dengan sebuah pantun, lancang kuning menuju samudra, menerjang ombak. Saya selalu berbicara, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Mul, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Mul semuanya. Pak Imam, saya juga baru belajar Pak Imam. Keren. Belajar Pak. Bu Has, Bu Ketua. Iya Pak.